Beragam informasi menarik yang akan membuat kita tetap waspada akan bahaya yang mengintai di sekitar kita. Yang namanya binatang pemangsa meski sudah dipelihara bertahun-tahun pasti punya sisi ganas dalam dirinya. Sisi ganas ini tentu bisa saja menjadi ancaman bagi si empunya. Apalagi di saat hewan ini sudah punya badan yang kuat, besar atau memasuki masa pubertas. Nah, kali ini tim Damkar Kota Depok akan mengevakuasi seekor buaya peliharaan yang panjangnya mencapai 3 meter. Tak ada yang mengira di sore yang cerah ini Damkar Depok akan dikejutkan oleh laporan permintaan warga untuk mengevakuasi seekor buaya. Tim Pos Merdeka Damkar Kota Depok segera bersiap. Sebelum mengevakuasi buaya, mereka membuat kandang sementara terlebih dahulu. Pasalnya, tugas Damkar hanyalah evakuasi. Di sini nantinya hanya jadi tempat penitipan sementara saja. Setelahnya, buaya harus dipindahkan ke penangkaran. Berangkat ke lokasi, tim tak lupa membawa peralatan seperti karung, tongkat, tali webbing, tali karamantel, senapan angin, peluru bius, serta peralatan lainnya. Briefing sebelum beraksi dipimpin oleh Tesi Haryati, selaku Kasih Penyelamatan Damkar Depok. Tolong ekstra hati-hati, ya. Panjangnya kurang lebih 3 meter, usianya itu dia sekitar 5-7 tahun. Bisa kalian perkirakan ya, bobot beratnya segala macamnya ya. Yang sini harus diperhatikan resiko. Di sekitar itu tadi barusan di report ada 4 orang balita usia 2 tahunan. Jadi nanti tolong sebagian evakuasi warga, jangan sampai mendekat, ya. Menuju lokasi, tim Damkar harus bergerak cepat untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Terlebih, buaya disebut-sebut dalam kondisi lapar. Dan ada sejumlah titik kemacetan di jam karyawan pulang kantor seperti sore ini. Buka tengah Pak, Damkar mau lewat Pak, buka tengah, mohon Pak, mohon. Buka jalan Pak, Damkar mau lewat Pak, terima kasih. Agar cepat melakukan evakuasi, 1 unit motor di depan bertugas membuka jalan dan 1 unit mobil komando memberikan arahan kepada pengguna jalan. Hari ini kita akan melakukan evakuasi ya. Ini buaya sepanjang 3 meter ya. Ini buaya ini perkirakan usianya itu sekitar 5-7 tahun karena dipelihara dari kecil. Karena sekarang orang tuanya sudah meninggal dari pemiliknya. Anaknya tidak sanggup lagi untuk memelihara gitu. Kondisinya sekarang buayanya sedang berada di dalam karangannya. Harapan kita ini evakuasi karena menghindarkan laporan warga sudah resah. Banyak yang ketakutan ya karena di sekitar lokasi ternyata banyak balita. OMG, ngeri banget ya. Tim harus segera tiba di lokasi mengingat ancaman lepasnya buaya di pekarangan rumah ini. Sementara di sekitar lokasi banyak anak-anak. Akhirnya, tim Damkar sampai di lokasi di kawasan Mekarsari, Cimanggis. Bapak yang punya atau jadinya orang tua yang punya? Orang tua. Oh. Jadi saya tinggal ke anaknya. Oh, Bapak anaknya. Bisa lihat buayanya sebelah mana? OMG, ternyata ini buayanya kita di besar dan gemuk. Umurnya sekitar 12 tahun dengan bobot hampir mencapai 80 kg. Panjangnya yang lebih dari 3 meter membuat buaya ini bisa melongok sampai keluar pagar. Padahal dia berada di dalam kolam. Wajar jika warga merasa resah dan melaporkannya kepada Damkar. Dari laporan dari warga juga, terus yang pemiliknya juga kebingungan mau mengalihkan ke mana gitu karena kan ada beberapa tempat yang kayak seperti nitipin gitu, harus dia juga ngasih makan ya sama aja. Tim segera memutuskan langkah-langkah untuk mengevakuasi sang buaya muara. Pak, ini nanti kita coba pakai peluru bius dulu ya.
Tapi dosisnya kita naikin karena ngelihat kondisi buayanya memang agak gemuk ya. Khawatir yang dosis yang biasa itu nggak mempan ke dia. Terus nanti kalau memang iya bisa diangkut hari ini, kita coba angkut hari ini, kondisinya hidup. Komunikasi dengan Cibarusah yang penangkaran tuh, yang di sana Cibarusah. BRT pantau ya, nanti BRT komunikasi ke saya hasilnya gimana. Karena kita nggak mungkin nyimpen buaya di sana, di pos di Damkar itu, dalam jangka waktu yang lama. Tim segera melakukan pemantauan kondisi lapangan agar dapat menjalankan evakuasi secara tepat. Yang lain mempersiapkan alat suntik dengan obat bius. Sayangnya, warga banyak yang mendatangi lokasi karena ingin melihat secara langsung proses evakuasi. Padahal ini sangat berbahaya, sekaligus menghambat pekerjaan tim damkar. Desi dan tim tak henti-hentinya menyuruh warga menjauh dari TKP. Tapi ada seorang pria Parubaya yang nekat merekam proses evakuasi dari dekat. Berkali-kali diingatkan, pria ini tetap membandel. Akhirnya, obat bius pun siap ditembakkan. 1, 2, 3. Tembakan obat bius pertama menancap pada tubuh bagian atas buaya, tetapi tampaknya tidak memberikan efek yang cukup signifikan. Tim mencoba membuka mulut buaya agar dapat menembakkan obat bius ke tempat yang mudah terserap, yaitu bagian mulut buaya. Dan berhasil. Namun pembongkaran besi yang ada di sekitar kolam perlu dilakukan untuk memudahkan tim mengangkat buaya yang sudah lemas akibat efek obat bius. Akhirnya, buaya dapat diangkat dari kolam. Tim damkar segera mengikat bagian mulut dan kaki buaya dengan lilitan kain tebal dan tali. Kenapa sampai harus pakai peluru bius? Sebenarnya kita bisa pakai peluru yang lain, tapi mungkin tembak melenceng aja di kaki ataupun di mana. Tapi tidak, kita memang persuasif. Itu sudah protap atau SOP dari kami, kode etik dari kami. Karena memang kita kedepankan persuasif, walaupun itu untuk non manusia. Demikian, apalagi manusia, kita sangat hati-hati. Butuh waktu sekitar 1 jam proses evakuasi buaya muara ini dan sekitar 5 personel untuk mengangkat buaya ke dalam bak mobil komando. Tak hanya warga yang akhirnya bisa bernafas lega, Heru, anak sang pemilik buaya pun kini tak khawatir lagi dengan keselamatan keluarganya. Ini 2 jari, setoke lah, segini juga panjangnya, dari kecil banget sampai segitu, sampai gede dari 2010. Dari 2010. 11 tahunan. Jadi saya juga mau udah lama pengen, maksudnya udah nggak mau miara, cuman kan bingung mau kemana sih wadahnya, nggak ngerti kan saya. Hari sudah hampir gelap, tim bergegas kembali ke pos Merdeka. Khawatir efek obat bius pada buaya hilang. Kemacetan pun kembali coba dihalau. Sampai di pos, buaya dipindahkan ke kandang sementara yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya akan dipindahkan kembali oleh sang pemilik ke penangkaran buaya. Memang untuk melakukan hal semacam ini tidak bisa sembarangan, harus bersama yang ahli. Dan tim Pos Merdeka Damkar Kota Depok selalu siap siaga membantu warga. Kita memang sangat memerlukan ya, warga itu yang pertama tidak panik ya. Yang kedua, dia memantau keberadaan hewan liar, apapun itu dipantau, dimonitor. Jadi nanti ketika tim damkar datang bisa melakukan informasi awal. Jadi disampaikan informasi awal ke damkar bahwa nanti atau hewan liar ini bergerak ke arah sana dan ke arah sini. Itu yang terbaik gitu loh, harus dilakukan. Terus yang selanjutnya, jangan melakukan evakuasi sendiri tanpa didampingi oleh yang ahli. Tuh, tadi lihat kan pemirsa, yang namanya binatang liar seperti ular, buaya, kalau sudah dibekap mulutnya atau istilahnya udah tidak terlihat taringnya, pasti langsung diam. Tapi beda dengan manusia pemirsa, kalau gigi manusia nggak terlihat, masih bisa panggil